Masuk rumah, ucapkan salam. Keluar rumah, ucapkan salam. Bertemu guru, ucapkan salam. Bertemu teman, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pada hari ini teman-teman semuanya tetap semangat, selalu aktif dan kreatif. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdari, NIM 2214010026, berasal dari kelas PAIA BP 2022, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ikuti saya ya. Tanganku ada dua, jarinya 5, kususun keduanya, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang tobat dan perilaku tobat. Apakah teman-teman udah tahu apa itu tobat dan perilaku tobat? Jika belum, mari sama-sama kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tobat. Kata tobat berasal dari bahasa Arab, yaitu taba yatubu taubatan, yang berarti kembali atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Lafal ini juga semakna dengan kalimat kembali ke jalan yang benar. Maksudnya, orang yang bertobat itu berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih hukum bertobat. Bertobat di dalam agama Islam sangat diwajibkan, karena terdapat dalam firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 31. Mari sama-sama kita membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan terdapat juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa pada siang harinya, dan membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa pada malam harinya, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya hadis tersebut, orang yang telanjur berbuat dosa tidak perlu murung dan tidak perlu putus asa. Sebab selama orang tersebut mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat ada 3. Yang pertama, harus segera menghentikan perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, harus menyesali perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, harus bersungguh-sungguh tak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Apabila dosa yang dilakukan berhubungan dengan orang lain, maka ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dan apabila dosa yang dilakukan berupa pencurian, maka ia wajib mengembalikan barang curian tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya, kita akan membahas 4 tingkatan taubat. Yang pertama, seseorang yang terus-menerus bertaubat. Maksudnya yaitu
Seseorang yang di dalam hatinya mempunyai niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah ia lakukan dan selalu meminta maaf, ampun atas dosa besar yang pernah ia lakukan. Dengan demikian, ini disebut dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini akan membuat jiwa menjadi tenang atau disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang kedua, seseorang yang bertaubat namun belum bisa benar-benar melepas dosanya. Maksudnya yaitu seseorang yang sama sekali tidak berniat untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi ia berada pada kondisi yang membuatnya terjebak di dalam dosa. Ketika dosa dilakukannya, ia bertaubat saat itu pula dan menunjukkan penyesalannya. Dan taubat kedua ini disebut dengan nafsu lawamah atau jiwa penyesalan. Yang ketiga, orang yang bertaubat di saat tertentu saja. Maksudnya yaitu seseorang yang menggambarkan mereka yang bertaubat hanya pada saat tertentu saja. Taubat seperti ini disebabkan karena seseorang masih kalah dengan hawa nafsu atau syahwatnya, sehingga ia masih terus melakukan tindakan maksiat. Dan mereka ini memiliki jiwa yang disebut dengan nafsu musawwalah atau yang disebut dengan jiwa yang memerintah diri. Yang keempat, orang yang bertaubat dalam batas waktu tertentu. Maksudnya yaitu melakukan taubat atas perbuatan maksiatnya, namun taubat itu hanya berlangsung dalam beberapa waktu saja. Selanjutnya ia kembali melakukan perbuatan maksiat tersebut. Mereka dalam tingkatan taubat ini disebut dengan nafsu ammarah bisui atau jiwa yang mengajak kepada maksiat atau kejahatan. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari pelaku taubat. Pada suatu saat, guru menceritakan penderitaan seorang anak yang selalu durhaka terhadap orang tuanya. Salim sangat tertarik dan memperhatikan cerita tersebut. Mendengar cerita tersebut, Salim teringat sikapnya yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Ia sangat menyesal. Setibanya di rumah, ia meminta maaf kepada bapak dan ibunya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Esok harinya, ia bersikap lemah lembut kepada ibu dan bapaknya dan memperbanyak bacaan istighfar. Nah, itu merupakan contoh dari perilaku taubat kepada Allah dengan tidak mengulangi kesalahannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai dosa. Allah merupakan Tuhan yang Maha Pemurah terhadap hambanya, karena senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dari segala dosa yang telah ia perbuat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap manusia banyak berbuat salah, dan sebaik-baik dari orang yang banyak berbuat salah adalah orang-orang yang banyak bertobat. Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu lagi di video lainnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.